Mengapa Real Madrid harus datangkan Cole Palmer, pengganti ideal Toni Kroos? Dean Huijsen, sang senjata baru Real Madrid. Dean Huijsen, sang bek baru Real Madrid, awali debut di Liga Spanyol 2025/2026 dengan oke. Real Madrid tawarkan Vinicius Junior untuk dapatkan Erling Haaland, berani tukar guling. Real Madrid dituding langgar aturan La Liga gara-gara Franco Mastantuono. Xabi Alonso hapus tradisi Ancelotti di laga perdana La Liga. Tanda era baru Real Madrid dimulai. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Mengapa Real Madrid harus datangkan Cole Palmer, pengganti ideal Toni Kroos? Madrid 22 Agustus 2025, kepergian Toni Kroos menandai akhir era di lini tengah Real Madrid. Sosoknya tak tergantikan baik secara teknis, visi permainan, hingga kepemimpinan. Dalam upaya regenerasi, satu nama mencuat, Cole Palmer, bintang muda Chelsea yang bersinar terang bersama timnas Inggris. Baru berusia 23 tahun, Palmer terlibat dalam 39 gol Premier League pada 2024 (26 gol, 13 assist), rekor luar biasa untuk gelandang serang. Dampaknya di Chelsea begitu besar, rata-rata gol tim meningkat drastis saat ia bermain. Palmer juga tampil menonjol di ajang internasional, termasuk menjadi top skor klub, mencetak gol di final FIFA Club World Cup, dan tampil brilian di Euro 2024. Dengan gaya bermain tenang, cerdas, dan fleksibel, Palmer dianggap punya kemiripan dengan Kroos, namun dengan tambahan naluri mencetak gol. Ia adalah tipikal playmaker modern yang bisa jadi pemimpin baru di lini tengah Madrid. Apakah menurut Anda Cole Palmer layak menjadi suksesor Kroos di Real Madrid? Atau ada nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dean Huijsen, sang senjata baru Real Madrid. Dean Huijsen, sang bek baru Real Madrid, awali debut di Liga Spanyol 2025/2026 dengan oke. Khususnya soal umpan panjang yang sukses. Dean Huijsen main penuh saat Real Madrid menang 1-0 atas Osasuna di jornada pertama Liga Spanyol musim 2025/2026. Huijsen tampil oke, dapat rating tertinggi di SofaScore dengan 8,5. Dilansir dari Tribuna, Dean Huijsen bertahan dengan kuat. Huijsen catatkan 7 sapuan, 1 intercept, dan 2 tackle. Pemain berusia 20 tahun itu tak cuma apik saat bertahan. Huijsen turut tampil bagus dengan umpan-umpan panjang. Dean Huijsen lepas 16 kali sukses umpan panjang dari 17 percobaan. Itu jadi salah satu dari 10 bek tengah dalam sejarah La Liga yang lepas 15 kali umpan panjang nan sukses dalam satu laga. Sebelumnya, Sergio Ramos pemegang rekor terbaik buat Real Madrid pada tahun 2018 ketika hadapi Leganes. Umpan panjang suksesnya 15 kali dari 17 percobaan. Huijsen dinilai bisa jadi senjata baru untuk umpan-umpan panjang di sistem permainan pelatih Xabi Alonso. Patut dinanti bagaimana konsistensi jebolan akademi Juventus itu. Real Madrid tawarkan Vinicius Junior untuk dapatkan Erling Haaland, berani tukar guling.
Real Madrid dilaporkan siap melakukan langkah besar di bursa transfer musim panas 2025, menukar Vinicius Junior dengan Erling Haaland. Menurut laporan Fitch Hedges, manajemen Los Blancos tengah mempertimbangkan kesepakatan tukar guling dengan Manchester City demi memuluskan ambisi lama mereka merekrut bomber Norwegia tersebut. Situasi Vinicius di Madrid mulai goyah, kontraknya hanya tersisa 2 tahun. Performanya dianggap menurun usai gagal meraih Ballon d'Or dan pembicaraan perpanjangan kontrak pun belum menemui titik terang. Sementara itu, Florentino Perez bermimpi menyatukan Haaland dan Mbappe sebagai duet maut di lini depan Madrid. Haaland sendiri meski terikat kontrak hingga 2034 disebut tertarik membela Madrid. City pun bisa jadi mempertimbangkan opsi ini, apalagi Pep Guardiola dikabarkan tertarik dengan kecepatan dan kreativitas Vinicius. Pertanyaannya, apakah ini langkah tepat? Haruskah Madrid melepas Vinicius demi Haaland? Dan apakah City akan merelakan mesin gol andalannya begitu saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beritahu kami siapa yang lebih untung dalam skenario ini. Real Madrid dituding langgar aturan La Liga gara-gara Franco Mastantuono. Real Madrid kembali jadi sorotan usai memainkan Franco Mastantuono dalam laga pembuka La Liga melawan Osasuna (20/8). Pemain muda Argentina berusia 18 tahun itu tampil sebagai pengganti di menit ke-68, namun kehadirannya di lapangan justru memicu kontroversi. Menurut laporan Fotmob, Mastantuono masih terdaftar sebagai pemain Real Madrid Castilla dengan nomor punggung 30 di luar daftar skuad utama yang dibatasi nomor 125 sesuai regulasi La Liga. Miguel Galan, presiden Pusat Pelatihan Sepak Bola Nasional Spanyol, menilai ini sebagai pelanggaran pasal 125 regulasi umum RFEF. Jika terbukti bersalah, Real Madrid bisa terancam sanksi administratif atau bahkan pengurangan poin. Meski begitu, Osasuna memilih tidak mengajukan protes resmi, sementara Madrid bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar aturan. Apakah ini hanya celah regulasi atau benar-benar pelanggaran yang disengaja? Haruskah klub-klub lain mengambil sikap? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah Madrid sedang mengambil risiko besar demi masa depan bintang muda seperti Mastantuono? Xabi Alonso hapus tradisi Ancelotti di laga perdana La Liga. Tanda era baru Real Madrid dimulai. Debut Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid di La Liga langsung memberi warna berbeda. Menggantikan Carlo Ancelotti, Alonso menghapus salah satu tradisi lama, susunan pemain tak lagi diumumkan 2 jam sebelum laga, melainkan hanya 70 menit jelang kick-off. Laga perdana musim 2025/26 ditandai kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu lewat gol Kylian Mbappe. Dalam pertandingan itu, Alonso langsung menurunkan 3 rekrutan anyar Alexander Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras sejak menit awal. Sebelumnya, Alonso sempat memimpin Madrid di Piala Dunia antar klub 2025 meski harus tersingkir di semifinal. Kini, ia fokus membangun proyek jangka panjang. Kami berada di jalur yang positif, ujarnya. Masih banyak yang harus dikerjakan, tapi suasana tim sangat baik. Sebagai legenda klub, Alonso paham betul ekspektasi besar di pundaknya. Tapi ia memilih rendah hati. Saya lebih suka bekerja ketimbang bicara banyak, katanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah perubahan gaya Alonso akan membawa Madrid ke era baru kejayaan?
Yuk, tulis opinimu di kolom komentar.